pagi selamat kita berkumpul untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Amin, haleluya. Amin, haleluya Yesus. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Tuhan, ku senangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami puji. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Amin. Kudus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hati-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa.
Karena Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami ini. Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami tak dapat membalas atas apa yang Engkau sudah kerjakan sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Kami masih boleh menikmati hari yang baru ini Tuhan. Biar semua itu berbakat bagi kami Tuhan. Semua akan kembalikan kepadamu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Biar penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan kuasai tempat ini, ambil alih ibadah ini. Biar ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami semua juga yang terlibat Engkau urapi. Biar apa yang kami persembahkan bagimu itu hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biar semua ini kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih bisa datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menjanjikan pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Jemaat Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah maupun mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sedangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa Kau
Karena Tuhan begitu baik, sangat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian, hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Amin. setiap kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Kami butuh kekuatan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Engkau
kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Haleluya. Puji namamu Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Engkau pada pagi hari ini. Terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi. Kami bilang banyak terima kasih Tuhan buat kebaikan Amin. Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, walaupun kami terbatas, kami tahu Engkau berkuasa Tuhan. Amin. Engkau tidak terbatas Tuhan. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Kau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar dia bisa berkata-katanya seturut Amin. dengan kehendak-Mu. Pakai kami semua Tuhan, dan biar apa yang telah kami dengar, kami boleh gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setiap pekerjaan selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Nanti dibawakan pendeta muda Ibu Seri Pesikami SPH. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan buat kasih anugerah kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kita masih ada dengan keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara keluarga Victory yang ada di rumah masing-masing maupun di mana Bapak Ibu Saudara berada yang mengikuti ibadah saat siang hari ini. Kita sama-sama bersyukur, bersuka cita karena Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus yang ajaib, pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun masih dalam keadaan terbatas adanya, tapi kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia hadir bagi tempat ini di gereja, dia hadir di rumah-rumah jemaat semua. Dia ada di hati saya, dia ada di hati saudara. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Dan di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan karena kita menyadari firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Tanpa firman Tuhan kita akan tersesat. Itulah keuntungan kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang
mempercayai Tuhan seutuhnya, dan kita yakini bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Amin, haleluya. Siapkan Alkitabmu Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita akan baca satu ayat di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Sekali lagi di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi pasalnya yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri, kalau kita telah menemukannya kita akan baca bersama-sama ayat ini. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ayat yang sudah kita sering ucapkan, sudah sering kita dengar, tapi saat ini saya rindu kita memperkatakan firman ini bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita baca Filipi 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini surat yang dinyatakan, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, karena jemaat Filipi ini sangat berkesan di hati Rasul Paulus, saudara. Itu sebabnya sekalipun Rasul Paulus berada di dalam tawanan, dia berada di dalam penjara di Roma ketika itu, tapi dia menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, karena kerinduannya kepada jemaat Filipi, jemaat yang begitu giat dalam pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menyadari akan keterbatasannya, sekalipun jauh secara jarak terpisah, tetapi dia ada sukacita untuk menyatakan ini, saudara, kepada jemaat yang ada di Filipi. Demikian juga kita mungkin terpisah oleh ruang, kita terpisah oleh jarak, tapi firman Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini kita masih menghadapi keadaan yang masih terus menemui dengan pandemi COVID-19 ini, saudara. Di belahan dunia banyak orang masih bergumul dengan COVID-19 ini. Sehingga ketika kita melihat di dalam media-media yang kita dengar maupun kita nonton, saudara, kebanyakan adalah berita tentang COVID-19, saudara. Sehingga tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita, seringkali kita pun terbawa dengan keadaan. Kita melihat keadaan, kita melihat ada hari ini bertambah berapa. Hari ini yang terinfeksi banyak atau sedikit. Hari ini yang meninggal ada atau tidak. Sehingga jarang perhatian untuk melihat pada kesembuhan, saudara. Itulah sebabnya ada banyak anak-anak Tuhan juga yang menulis lewat status mereka, lewat media sosial menyatakan tentang COVID-19 ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yakini bahwa firman Tuhan adalah di atas segala-galanya. Mari kita perkatakan firman. Mari kita terus bangkitkan iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya akan lanjut, kita baca di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat pertama sampai yang ke-3, kita melihat di sana bahwa Paulus mengatakan, dari Paulus kepada Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap
kali aku mengingat kamu. Puji Tuhan. Seperti saya katakan, jemaat di Filipi mendapat perhatian dari Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga saat ini saudara. Firman Tuhan ini bukan secara kebetulan kita dengarkan kembali, bukan secara kebetulan kita bacakan kembali, tetapi mari kita melihat dari firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus. Kita tahu sendiri bagaimana Rasul Paulus ini adalah seseorang yang luar biasa. Dia yang tadinya memenuhi kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga dia boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekalipun ada banyak masalah, ada banyak tekanan di dalam pelayanan yang dialami Rasul Paulus, tetapi dia tidak menyerah. Sehingga saya dapat katakan pada saat ini bahwa di dalam ayat yang ke-21 ini merupakan semboyan dari Rasul Paulus, atau dengan kata lain merupakan prinsip dari Rasul Paulus dalam pengiringannya kepada Tuhan, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Atau dengan kata lain juga dapat dikatakan ini adalah moto dari Rasul Paulus. Ada banyak orang yang memiliki moto dalam hidupnya. Ada yang kita kenal dengan ada satu moto yang sangat terkenal, itu adalah waktu adalah uang. Dan orang yang memegang prinsip itu, dia akan lakukan segala sesuatu untuk mendapatkan uang. Begitupun Rasul Paulus saudara. Kembali di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mari kita tanamkan di dalam hati kita bahwa memotivasi kehidupan saya dan saudara melalui ayat ini sebagai orang percaya bahwa selagi kita hidup, kita mau hidup bagi Kristus. Dan kalaupun kita mati, itu adalah satu keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang takut dengan kematian. Karena mereka berpikir di saat kematian datang, maka mereka akan kehilangan kesenangan di dunia ini. Mereka belum mencapai apa yang mereka ingini di dunia ini. Tapi tidak seperti itu sebagai anak-anak Tuhan. Kita menyadari kehidupan kita adalah milik Tuhan. Kehidupan kita adalah ciptaan Tuhan, dan mari kita kembalikan dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya pada saat ini kita akan belajar bagaimana atau apa artinya hidup adalah Kristus. Banyak orang yang hafal ayat ini, banyak orang yang tahu ayat ini, tetapi tidak banyak orang yang memahami apa maksud dan tujuan dari perkataan Rasul Paulus ini yang merupakan ilhaman dari Roh Kudus untuk dia nyatakan ini, saudara yang dikasihi Tuhan ya. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan kita harus menyadari bahwa arti hidup adalah Kristus adalah yang pertama, kita ada di dalam Kristus. Hidup adalah Kristus, berarti kita ada di dalam Kristus. Dalam kehidupan saya dan saudara, dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan, dalam segala apapun yang kita kerjakan, hendaklah kehidupan kita nampak kemuliaan Tuhan. Di tempat pekerjaanmu, engkau menjadi terang di sana. Di lingkunganmu berada, engkau menjadi berkat di sana. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, ketika kita mengatakan bahwa kita mau hidup untuk Kristus, maka kita harus ada komitmen yang sungguh-sungguh, saudara. Komitmen yang sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28
Ya, ayat 27 dan ayat 28 saya bacakan bagi saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya, luar biasa saudara. Kalau kita ada di dalam Kristus, maka Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia akan memelihara kita. Kehidupan kita ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak menyatakan bahwa kehidupannya ada di dalam Kristus? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita, saya sering katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terhormat. Tuhan yang kalau kita mau, Tuhan pun akan menolong kita. Tetapi kalaupun kita tidak mau, Tuhan tidak pernah memaksa. Saudara yang diberkati Tuhan, itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh seumur hidup kita harus punya komitmen bahwa kita adalah domba-domba dan Tuhan adalah gembala. Gembala bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Dia gembala yang baik, saudara. Sampai hari ini saya percaya saya dan saudara masih terpelihara oleh Tuhan. Amin. Adakah di antara kita yang hari ini sampai hari ini sudah tidak makan, saudara? Saya percaya tidak ada. Karena kita lihat di status orang foto, saudara, tidak ada yang kelihatannya jadi kurus. Kebanyakan tuh badan lebih bertambah, mengembang ke kanan dan ke kiri. Luar biasa, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau kita masih ada, semua karena Tuhan. Apa yang harus kita takutkan kalau kehidupan kita ada di dalam genggaman tangan gembala yang baik, yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus hidup biarlah Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 di sana dikatakan, Kolose 2 ayat 6, demikian di sana dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Haleluya, saudara. Kalau kita menerima, kita percaya kepada Tuhan, kita terima Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kita, hendaklah kita hidup di dalam Dia. Jangan hanya kita berkata, aku mengasihi Tuhan, Tuhan juru selamat, Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah tempat perlindungan. Tetapi kita masih hidup bergumul di dalam kehidupan ini. Ada masih banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak ada perubahan ketika belum mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan. Artinya kalau masih hidup dalam dosa, dosa itu terbawa terus, saudara. Sehingga ada dikatakan itu dosa kesayangan, saudara. Karena apa? Tidak ada perubahan. Dari kehidupan yang lama sampai kepada kehidupan yang baru terus terbawa. Orang mungkin berkata hilaf, saudara. Hilaf ini menjadi alasan kepada orang yang masih tetap tidak mau hidup di dalam kebenaran, saudara. Sebabnya bagi kita sebagai anak Tuhan, mari kita tetap hidup di dalam Dia, apapun keadaannya, termasuk hari-hari ini. Mungkin engkau masih bergumul dengan pekerjaan, mungkin engkau masih bergumul dengan ekonomi keluarga, engkau masih bergumul dengan keadaan anak-anakmu di dalam ketika mereka akan melanjutkan sekolah, atau mungkin engkau masih bergumul dengan sakitmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap hidup di dalam Tuhan. Haleluya, saudara. Karena kalau kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, namun ketika keadaan kehidupan ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, sehingga kita berpaling dari Tuhan, maka tidak ada kesempatan, saudara. Pergunakan waktu-waktu ini.
Pergunakan saudara, karena bukan langkah awal yang menentukan kita. Sekian lama kita mengiring Tuhan. Berapa tahun kita mengenal Tuhan. Berapa tahun kita mengiring Tuhan. Berapa tahun kita setia beribadah. Tetapi hanya karena pandemi COVID-19 ini kita berkata bahwa Tuhan tidak memelihara kehidupan kita saudara. Kita meragukan kuasa Tuhan. Coba buka di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani 6 ayat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 saya bacakan bagi saudara ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus ayat 5 dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun perhatikan, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sedang menjelaskan bagi saya dan saudara, ketika kita berpaling dari Tuhan, Alkitab berkata ketika kita murtad tidak ada kesempatan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya seringkali katakan bahwa kita adalah generasi ini adalah generasi yang terakhir. Kita berada di akhir zaman saudara. Mari tetapkanlah kehidupan kita untuk tetap ada di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selain itu ketika kita menyatakan bahwa hidup adalah Kristus, itu berarti bahwa kita hidup bersama dengan Kristus. Kita hidup bersama dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya berikan contoh sederhana saudara. Kalau kita ada di dalam satu ruangan atau di dalam suatu keadaan, mungkin kita dipantau saudara. Dipantau dengan dipasang CCTV. Tetapi CCTV itu pun terbatas untuk melihat kita saudara. Sekalipun alat itu sudah canggih tetapi terbatas. Tapi Tuhan, CCTV-nya Tuhan saudara tidak dapat kita bersembunyi saudara. Perhatikan di dalam Mazmur 139 ayat ini adalah ayat yang seringkali kita nyanyikan, seringkali ini buat lagu saudara. Tapi saat ini saya rindu baca bagi saudara Mazmur 139. Di sini dikatakan pada ayat yang ke-7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagiku dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemana kita menjauhi Tuhan? Apapun yang kita kerjakan di dunia ini tidak ada yang tersamar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan hanya kita melakukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Atau kita mau lakukan hanya untuk menyenangkan orang lain. Sementara itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, mari apapun yang kita kerjakan, kita tetap bawa kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kemudian yang ketiga, hidup adalah Kristus adalah
hidup sama seperti Kristus. Haleluya. Kita hidup sama seperti Kristus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Di sana ada satu ayat di sana yang akan dibaca, kita akan baca di sana dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Itu kita mencerminkan kemuliaan ya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-18 dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Dan dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaannya yang semakin besar. Haleluya, kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya dalam segala segi kehidupan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, apapun yang kita kerjakan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya saudara, kehidupan kekristenan kita bukan sekedar agama. Kehidupan kekristenan kita bukan sekedar kita dikatakan bahwa kita pengikut Kristus. Tetapi bagaimana kehidupan kita mengikuti teladan Kristus. Haleluya, melakukan kehendak Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita. Dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan hanya di saat kita beribadah kelihatannya kita menjadi orang baik. Tetapi ketika di luar kita tidak lagi dalam persekutuan dengan Tuhan, maka perkataan kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beribadah. Tingkah laku kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi mari saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita harus Kristus harus terekspresi dari kehidupan kita. Haleluya. Teladan Kristus itu, Yesus memberikan teladan yang luar biasa dan kita harus mengikuti teladan Kristus. Kalau Tuhan penuh kasih, kita pun harus mengasihi. Sekalipun kita difitnah, sekalipun kita diperlakukan yang tidak adil, sekalipun kita diperlakukan dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi tetap kita mengampuni. Karena Tuhan pun mengampuni kesalahan kita. Tuhan kita setia, kita pun harus setia. Baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, setia saudara. Karena itu yang akan membawa kita menampakkan teladan Kristus. Haleluya, saudara yang diberkati Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, saya senang untuk kita membaca beberapa ayat supaya kita lebih meyakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Itu 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Kalau di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 juga berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Saudara, jadi wajib hidup. Kalau kata wajib itu mau tidak mau harus, suka tidak suka harus hidup sama seperti Kristus. Menampakkan kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah Kristus. Yang terakhir hidup adalah Kristus. Adalah menghasilkan buah. Kita harus menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali di dalam Filipi pasal yang ke-1. Yang ayat seperti ayat yang kita baca pada awal.
Filipi 1, kalau kita baca tadi ayat yang ke-21, ini kita lihat pada ayat yang ke-22. Filipi 1 ayat 22 di sana dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, Rasul Paulus pun dalam keadaannya sebagai seorang rasul, saudara, dia dapat katakan bahwa harus menghasilkan buah. Buah untuk apa? Buah untuk dapat dinikmati, bukan buah yang di dalam buah yang kita hasilkan adalah buah yang tidak dapat dinikmati oleh orang lain. Tetapi mari kita hasilkan buah yang dapat dinikmati, yaitu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna supaya kita memuliakan nama Tuhan. Lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kehidupan kita nama Tuhan yang dipuji. Bukan lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermalukan, saudara. Puji Tuhan, itu yang berarti bahwa kehidupan kita harus memberi buah. Di dalam Lukas 3 ayat yang ke-8 juga di sana dikatakan bahwa harus menghasilkan buah pertobatan. Yang harus dihasilkan adalah buah pertobatan. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara, ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan kita harus menghasilkan buah. Abraham pun mengalami, saudara, pergumulan. Sekian lama dia meminta anak kepada Tuhan. Tetapi waktu Tuhan seringkali, saudara, tidak seperti yang kita mau. Tetapi Tuhan selalu tepat waktu. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Seperti saya katakan bahwa jangan kehidupan kita sama dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Atau orang fasik, ya saudara. Puji Tuhan. Buah apa lagi? Buah kebenaran. Buah kebenaran. Buah kebenaran apa yang harus kita hasilkan? Yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang orang lakukan. Ada sekian banyak janji Tuhan, orang rindu untuk orang nikmati janji Tuhan. Tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan seringkali orang pilih-pilih. Kalau yang ini kita suka baking, kalau yang itu nyanda. Saudara, hasilkanlah buah kebenaran. Yang benar di mata Tuhan, bukan yang benar di mata manusia. Di dalam bagian lain juga di dalam Galatia, di sana ada buah-buah roh. Kita mungkin sudah hafal dengan buah-buah roh itu. Tetapi dari 9 buah roh itu ada berapa banyak yang sudah kita lakukan, saudara? Mari kita mau menghasilkan buah. Puji Tuhan. Jika kita berprinsip untuk berkomitmen hidup adalah Kristus, mari kita tetap hidup dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak dipengaruhi dengan keadaan. Sekalipun dalam keadaan penuh pergumulan. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, saudara. Mungkin sehari-hari ini engkau mengalami sakit. Bukan saja sakit secara fisik. Tetapi rumah tanggamu mungkin mengalami gejolak sakit, saudara. Mungkin anak-anakmu mulai berontak. Mungkin saudara yang dikasihi Tuhan, usahamu mulai merosot. Atau mungkin ada berbagai pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Dengar baik, kita adalah milik Tuhan. Mari tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetap kuat dalam keadaan situasi apapun. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia sangat tahu akan kehidupan kita. Dia kenal akan kedalaman hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi
orang yang memotivasi kehidupan saya dan saudara, bahwa kehidupan kita hidup adalah Kristus, dan kalaupun kita mati adalah keuntungan. Karena apa saudara? Kalaupun sudah tiba waktunya kita mati saudara, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan. Karena kematian saudara itu tidak dilihat dari umur, tidak dilihat dari siap atau tidak siap. Tetapi kapanpun itu saudara, kita sudah pastikan bahwa kehidupan kita ada bersama Bapa di surga. Haleluya. Ayat yang terakhir di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-35. Ayat menjadi favorit mungkin bagi kita, yaitu di dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Haleluya. Saudara, siapa yang dapat memisahkan kita kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Kasih Tuhan itu akan tetap menjadi bagian kita. Jangan ragukan kasih Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Justru dalam keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan mampu menyatakan pertolongan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya pada saat ini jemaat Tuhan, sekalipun hari-hari ini masih penuh dengan keterbatasan yang kita lalui dalam kehidupan ini, tapi pastikan kehidupan kita tetap ada di dalam Tuhan. Mungkin keadaan dunia hari-hari ini menghimbau kita untuk jaga jarak ya. Jaga jarak untuk kebaikan kita bersama saudara. Tapi kalau untuk dengan Tuhan tidak ada istilah jaga jarak. Justru kita harus lebih dekat. Kita harus lebih mempererat kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga nampaklah kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, masihkah Kristus menjadi yang utama dalam hidup kita? Masihkah kita menempatkan Tuhan yang menjadi prioritas kehidupan kita? Sekalipun saudara, kita beribadah tidak seleluasa pada waktu-waktu sebelumnya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup, dia mampu untuk memulihkan kita. Pastikan dalam kehidupan saya dan saudara, bangun komitmen yang baru dalam kehidupan kita. Sebagai Rasul Paulus, kita punya prinsip hidup. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Yang pujian ini menyatakan kepada Tuhan bahwa kalau kita hidup, kita mau hidup untuk Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan hebat saudara. Mari kehidupan kita pastikan untuk ada di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dia yang memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Kalau kita ada semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dengan apa kita membalas kasih setia Tuhan? Selain kita mau hidup mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nyatakan kepada Tuhan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan berdiri dimanapun engkau berada. Kita agungkan Tuhan, nyatakan kepada Tuhan lewat pujian ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, glory bagi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, katakan
katakan kepada Tuhan, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, mataku tetap memandang-Mu Tuhan, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyanyikan pujian ini dari awal, katakan Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran, haleluya, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan, haleluya. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerah-Mu. Puji Tuhan, ku nyatakan janji-Mu kepadaku Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, amin. Kalau ku hidup bagimu, haleluya, haleluya. Inilah Tuhan rinduan kami, kau mau hidup bagimu. Puji Tuhan, bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, puji Tuhan, ku hidup bagimu. Aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Amin, 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 haleluya. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Pujian, hormat, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah kebesaran kasih-Mu yang kami nikmati sampai hari ini. Kalau kami masih ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus lewat firman-Mu saat ini Tuhan mengingatkan kami adalah milik Tuhan, kami adalah kepunyaan Tuhan, kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Selayaknya kehidupan kami memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus,
Mampukan kami menjalani kehidupan ini untuk menampakkan terang kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami pergi dan kami berada, kami mempermuliakan Tuhan. Dalam lewat kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan iman percaya kami, sehingga kami tidak goyah dengan pergumulan, tantangan yang dihadapi. Tapi Tuhan, kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mengampuni setiap kesalahan dosa kami, atas kelalaian kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami dibaharui oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kalau kami hidup, kami mau hidup untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan telah diberkati oleh Tuhan. Dan biar Tuhan kerjakan Tuhan pemulihan dalam hidup kami, sehingga Tuhan lewat kehidupan kami menghadapi hari-hari ini Tuhan, yang mungkin dapat dikatakan sebagai masa-masa yang sulit. Tapi kami tetap pegang janji Tuhan. Kami tetap percaya teguh kepada Tuhan bahwa kami dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Tuntun kami terus untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, ingatkan kami ketika kami salah. Ingatkan kami Tuhan ketika kami lalai. Biar kami ada kepekaan akan suara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami terus berdoa bagi umat-Mu. Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menyertai, dan Tuhan senantiasa memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dengan penuh ucapan syukur saat ini Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan. Kami percaya apapun yang kami perbuat untuk Tuhan, itu pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Permohonan ucapan syukur yang kami bawa dan kami alaskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan meletakkan korban persembahan dan kita diiringi musik dan singers yang ada. apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, nama dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la.
ibadah kita kepada siang hari ini kita akan tutup. Kita menyanyikan pujian yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Terima kasih. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Lewat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuliakan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Sesungguhnya ini satu kesempatan yang sangat berharga bagi kami. Sebab ketika kami ada persekutuan dengan Tuhan, kami yakin berkat-berkat Tuhan mengalir bagaikan sungai tak henti-hentinya. Sebab Tuhanlah sumber berkat. Ketika Tuhan disenangkan, pada akhirnya Tuhan lakukan bahagian Tuhan dalam hidup ini. Firman-Mu sudah dilepaskan, tidak akan kembali dengan kosong. Tapi kiranya firman-Mu itu selalu memotivasi hidup kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, untuk lebih ya Tuhan mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kami tetap memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab dengan demikian kami akan mengalami pemulihan, pertolongan, pembelaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kami. Itu sebabnya ya Tuhan, buat semua pendukung acara ini, baik MC, singers, pemain musik, operator multimedia, terlebih pembawa firman, kami yakin bahkan seluruh jemaat baik yang di tempat ini maupun di rumah-rumah sudah diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang Tuhan percayakan untuk ya Tuhan memimpin bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat, tingkat daerah, kecamatan sampai kelurahan desa. Hikmati mereka dengan hikmat surgawi, sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar itu dapat mempermuliakan Tuhan dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak terkecuali bagi kami jemaat Tuhan. Kami yakin ketika kami taat dan tunduk pada firman dan mengikuti petunjuk-petunjuk pemerintah, maka kami akan mengalami ya Tuhan satu keadaan yang baik, satu keadaan yang memberi kesempatan untuk kami tetap ya Tuhan tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan ada dalam kami, sehingga kami dapat mengeluarkan buah. Dan sesungguhnya Tuhan, hidup adalah anugerah Tuhan dan mati adalah keuntungan, karena kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya bersama Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, kami yakin sudah diberkati Tuhan. Dan umat-umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu, kami percaya janji Tuhan luar biasa. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, dan Tuhan akan mengusir segala belalang pelahap, belalang perusak dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan, sehingga kami semua memiliki berkat-berkat yang limpah yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan ini dengan penuh ucapan syukur, kami selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik. Sebentar kami akan berpisah, tetapi Tuhan tidak berpisah dengan kami. Tuhan selalu menuntun kami semua dan memberikan jalan yang lapang untuk kami jalani.
di hari-hari ini. Kami akan tutup ibadah kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita tandakkan tangan kita, kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya.